Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-76, memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, di dalam bab ini terdapat hadis tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang akan dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an karena perbuatannya membocorkan rahasia kaum muslimin. Akan tetapi hal tersebut dicegah oleh Rasul karena Hatib termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Karena hal ini, tindakan yang dilakukan Hatib yang memata-matai akan melemahkan agama Islam dan juga melemahkan kaum muslimin. Kaum muslimin bisa saja dibantai, ditawan, dirampas harta bendanya. Makanya orang seperti ini termasuk di antara orang yang melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, menghancurkan para wanita dan generasi penerus sehingga ia layak dibunuh dan akan merasakan azab dari Allah. Dan tentunya kata beliau, kami meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal yang mesti diketahui oleh siapa saja yang memiliki ketajaman berfikir akan mengetahui bahwa jika mengadu domba termasuk dalam dosa besar, maka adu domba yang dilakukan seorang mata-mata jauh lebih besar dan lebih berat hukumannya. Inilah perkataan Imam Zahabi tentang bahaya memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Baik, Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala mendasari bab ini dengan satu kisah yang disebut dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa Hatib bin Abi Balta'ah ini? Hatib bin Abi Balta'ah ini, dia adalah seorang sahabat Rasul dan terlibat di perang Badar. Dia masuk Islam, kemudian berhijrah ke Madinah. Bahkan hampir seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hatib ini terlibat. Ada yang mengatakan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah ini juga adalah dia seorang pembesar dari Bani Asad ibn Abdil Uzza di zaman jahiliyah. Kemudian dia pun masuk Islam dan ikut hijrah ke Yathrib bersama Sa'ad ibnu Khawlah. Kemudian bergabung dengan kaum muslimin yang ada di Madinah, dan hampir seluruh pertempuran dan peperangan Rasul, Hatib ini tidak pernah absen, hadir terus, termasuk di peperangan besar yang disebut dengan Badar. Lalu apa yang menjadikan Hatib ini
dijadikan dalil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam bab yang kita kaji ini. Jadi begini Bu ceritanya. Jadi kita tahu bahwa setelah perjanjian Hudaybiyah, maka terjadi pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Makanya Nabi SAW akhirnya bangkit dan akan menyerang Mekah dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Hatib bin Abi Baltah ini mengetahui bahwa Nabi SAW akan melakukan penyerangan ke Mekah. Maka Hatib pun kemudian menulis surat rahasia. Dia menulis surat rahasia ingin memberitahu keluarga dia yang ada di Mekah untuk segera menyelamatkan diri-diri mereka dan harta-harta mereka sebelum pasukan Rasul sampai di Mekah. Masalahnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi SAW akan perbuatan Hatib bin Abi Baltah ini lewat malaikat Jibril. Maka Nabi SAW akhirnya mengutus Ali radhiyallahu anhu dan juga mengutus Zubair serta Miqdad ibnul Aswad. 3 sahabat ini diutus Nabi itu, Ali, Zubair dan Miqdad, untuk mengejar seorang wanita yang membawa surat rahasianya Hatib untuk membocorkan penyerangan yang akan dilakukan Rasul dalam Fathu Mekah. Maka dikejarlah wanita itu oleh 3 sahabat mulia ini, Ali, Zubair dan Miqdad. Kemudian setelah tertangkap wanita itu, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ukhrujil kitabah, keluarkan surat dari Hatib. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, ma ma'i kitabun. Dia mengelak dan mengatakan, tidak ada, aku tidak bawa surat, katanya. Aku tidak bawa surat dari Hatib. Maka Ali radhiyallahu anhu marah. Kemudian mengatakan, la tukhrijannal kitaba au la tulqiyanna thiyaba fa akhrajathu min iqasiha. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kamu keluarkan surat tersebut atau kami akan menelanjangi dirimu dengan cara paksa, menggeledah. Kalau kau tak jujur, gak apa-apa, tapi aku akan telanjangi kamu sehingga surat itu kami temui, dan ini kami lakukan dengan cara terpaksa karena kau tidak mau ngasih surat. Karena ketakutan wanita itu, akhirnya kemudian dia pun mengeluarkan surat yang dimaksud, yang disembunyikan di balik sanggul rambutnya. Akhirnya kemudian surat itu berhasil diambil oleh Ali, Zubair dan Miqdad, kemudian dibawa menuju Nabi SAW. Ketika Nabi SAW membaca surat itu, kaget dia, karena isi surat itu intinya membocorkan rahasia penyerangan. Jadi Hatib ini sengaja mengirim surat kepada orang-orang Quraisy kafir itu tentang penyerangan mendadak yang dilakukan Nabi. Padahal kita tahu bahwa ini rahasia, tidak boleh diketahui orang, kan, rahasia negara. Makanya kemudian Nabi memanggil Hatib. Kemudian Nabi memaksa Hatib, apa alasannya? Kata Nabi SAW, ya Hatib, ma hadha? Hatib, ini surat apa maksudnya? Kenapa kau surati mereka penduduk Mekah itu? Maka Hatib bin Abi Baltah mengatakan, la ta'jal alayya ya Rasulullah, inni kuntu imra'an mulsakan fi Quraisyin. Rasul, jangan tergesa-gesa dulu, jangan suudon dulu kepadaku.
Jangan marah-marah dulu kepadaku. Sesungguhnya aku ini dulu pernah akrab dengan kaum kafir Quraisy. Maka kan di situ ada Sufyan, Nabi Sufyan, dia mengatakan kana halifan lahum walam yakun min anfusiha. Ya, Hatib itu memang dulu sekutunya orang Quraisy, tapi dia sendiri bukan orang Quraisy. Kemudian beliau mengatakan di hadapan Rasul, saya juga dulu pernah turut serta berhijrah bersama engkau wahai Rasul, meninggalkan keluarga di Mekah, di mana mereka dipelihara oleh kerabat-kerabat mereka. Ketika kerabat mereka sudah tidak ada lagi, maka saya ingin ada jaminan dari mereka untuk melindungi keluarga saya. Tentunya saya melakukan hal ini bukan karena kafir wahai Rasul, atau bukan karena murtad dari agama saya, tapi bagaimanapun saya hendak melindungi keluarga saya yang ada di Mekah. Takut mereka jadi korban penyerangan Nabi. Itu alasan Hatib. Jadi kata Hatib, aku ini bukan membocorkan rahasia, aku hanya ingin melindungi keluarga. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan sadaqah. Kata Nabi SAW setelah mendengar penjelasan Hatib, Rasul mengatakan sadaqta, kau benar. Karena tujuannya ingin melindungi keluarganya, bukan membocorkan kepada orang Quraisy gitu ya. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hadir di persidangan itu marah dan mengatakan, ya Rasulullah, adrib unuqa hadza al-munafiq. Rasul, aku tidak percaya dengan Hatib. Serahkan Hatib kepadaku, kupenggal lehernya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan terburu-buru wahai Umar, innahu qad syahida badran, karena Hatib ini sudah menyaksikan perang Badar. Wa may yudrika la Allah ittala ala ahli badrin. Tidakkah engkau mengetahui wahai Umar, Allah telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang turut serta dalam perang Badar. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan perbuat sesukamu karena aku telah mengampuni dosamu. Jadi Hatib tidak jadi dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab, dicegah oleh Rasul karena Hatib ini bagian orang yang terlibat dalam perang Badar. Sementara orang-orang yang terlibat dalam perang Badar dikatakan, silahkan berbuat sesukamu karena Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Maka Hatib pun lepas dari hukuman Nabi SAW. Dari kisah ini turun ayat Surah Al-Mumtahan ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lam bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika engkau benar-benar berkeluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan, yang kamu nyatakan, dan barang siapa di antara kalian melakukannya maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, itulah kisah
Hatib ibn Abi Balta'a secara global. Lah kisah inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh Imam Zahabi bahwa di antara dosa besar adalah memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Karena membocorkan rahasia kaum muslimin ini berbahaya, Bu. Berbahaya bagi negara. Ingat ketika dulu pernah saya bercerita tentang kisah Masjid Dirar. Ingat, Bu, Masjid Dirar? Masjid yang dibangun oleh kabilah Bani Amir yang notabene mereka adalah orang-orang munafik. Jadi ada beberapa orang, ya sekitar 15 ataupun belasan orang lah, orang-orang munafik itu lah bekerja sama dengan Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini di zaman jahiliyah dia seorang musyrik, tetapi kemudian berakidah Nasrani, pindah agama. Jadi ketika Islam datang ke Madinah, maka dia pun lari ke Syam. Tetapi kemudian bekerja sama dengan orang-orang munafik Madinah. Kemudian sepakat mendanai membuat satu masjid namanya Masjid Dirar. Untuk apa digunakan Masjid Dirar ini? Rupanya Masjid Dirar ini digunakan oleh orang-orang munafik yang bekerja sama dengan Abu Amir Ar-Rahib ini untuk memata-matai kaum muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin, untuk menanamkan permusuhan di antara kaum muslimin. Makanya ketika Nabi SAW diundang, setelah kemudian Nabi SAW pulang dari Hunain, maka Nabi SAW kemudian setelah perang Tabuk, jadi kepulangan Rasul SAW dari perang Tabuk, lah Rasul kan pulang ke Madinah, diundang oleh orang-orang munafik agar Rasul meresmikan masjid mereka. Berjalanlah Nabi SAW menuju masjid, tapi di tengah jalan Jibril memberitahu agar Rasul jangan datang meresmikan masjid itu. Karena sebelumnya kan Rasul sudah membangun masjid namanya Masjid Quba. Kata Rasul, tidak perlu kau datang ke masjid itu, cukup Masjid Quba lah tempat engkau beribadah kepada Allah, karena di situ dibangun di atas takwa. Maka kemudian Nabi SAW setelah mengetahui bahwa masjid itu dibangun orang-orang munafik untuk memata-matai kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, menjadikan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, maka Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Dari sinilah turun ayat surah At-Taubah, walladzina ittakhadha masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu ila akhiril ayat. Dan orang-orang yang telah mengambil Masjid Dirar sebagai tempat kekufuran, tempat pemecah belah di antara kaum muslimin dan memata-matai bagi orang-orang yang hendak memerangi Allah dan Rasulnya sampai kepada ujung ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan bahwa mereka berada di ujung neraka jahanam. Lihat bagaimana bahayanya menjadi jasus, ya, mata-mata itu, sampai-sampai Nabi SAW merintahkan membakar Masjid Dirar karena dalam masjid itu digunakan untuk mata-mata, dan ini akan membahayakan. Makanya Imam Zahabi rahimahullahu taala di sini mengatakan bahwa tindakan memata-matai ini sangat bahaya. Pertama, karena melemahkan Islam. Bukan hanya Islam, melemahkan kaum muslimin, ya. Karena kalau sudah Islam dan kaum muslimin lemah, maka musuh-musuh dari luar akan mudah menyerang kaum muslimin.
Maka bisa saja mereka membantai kaum muslimin, menawan kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin. Dan itu sudah banyak terjadi seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah kan pernah berkhianat menjadi mata-mata. Saya lupa abadnya. Sampai akhirnya kemudian pasukan Tatar, pasukan Mongol itu berhasil kemudian membantai kaum muslimin yang ada di Baghdad. Bayangkan kaum Tatar bisa masuk ke Baghdad, membunuh para ulama, membunuh orang-orang abriya, orang-orang baik, membakar kitab-kitab kaum muslimin. Kenapa orang Tatar bisa menyerbu Baghdad padahal Baghdad kali itu kuat? Tidak lain dan bukan karena pengkhianatan Ibnu Al-Qami yang notabene seorang Syiah. Dia menjadi mata-mata, membocorkan rahasia kerajaan kepada orang Tatar. Akhirnya kemudian Tatar pun menyerbu Baghdad dan membantai ribuan kaum muslimin dalam waktu yang sangat singkat. Dan sejarah ini tidak bisa dilupakan kaum muslimin. Itulah bahayanya menjadi mata-mata dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Zahabi kemudian di ujung perkataan yang mengatakan kalau hukum namimah mengadu domba sesama kaum muslimin saja itu sudah dosa besar. Ibu ngomong ke si A lain, ke si B lain, akhirnya bertengkar si A dengan si B itu saja sudah dosa besar. Apalagi kemudian membocorkan rahasia kaum muslimin yang bisa membahayakan negara, yang korbannya bukan satu-satu negara gitu ya. Makanya tentu menjadi mata-mata membocorkan rahasia kaum muslimin lebih kejam dibandingkan hanya sekedar mengadu domba, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas sedikit. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faman. Kata Rasul, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti masuk ke lubang dhab yawa, padang pasir sekalipun, pasti kalian akan ikut di belakangnya. Kami para sahabat bertanya, apa yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani wahai Rasul? Kata Rasul, kalau bukan mereka siapa lagi? Artinya bahwa permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin ini permusuhan yang abadi. Jadi kalau seandainya orang itu membocorkan kepada orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani atau siapapun di luar Islam tentang kelemahan kaum muslimin, maka itu akan jadi senjata mereka untuk menyerang kaum muslimin. Dan sudah banyak mata-mata itu. Kita lihat saja perang Palestina dengan Zionis Yahudi itu. Saya pernah melihat satu YouTube itu ada tentara Palestina menembak warga Palestina. Lah kok bisa warganya ditembak? Rupanya dia menjadi mata-mata yang menginformasikan tentang pusat persenjataan yang dimiliki oleh para mujahidin yang ada di Palestina. Ketahuan, diberitahu kepada orang-orang Israel kan. Makanya dibunuh jadinya kan mata-mata ini. Walaupun menjadi khilaf para ulama, kita tidak syak lagi tentang hukum orang yang menjadi mata-mata ini. Apakah kemudian dia kafir ataukah tidak kafir? Ini menjadi khilaf para ulama. Karena ada yang mengatakan bahwa menjadi mata-mata ini bisa kafir.
Karena keumuman ayat Al-Quran, la tattakhidil mu'minunal kafirina awliya, tidak boleh seorang mukmin itu mengambil orang kafir sebagai walanya. Ya, dalam ayat yang lain, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapapun yang berwala kepada mereka maka engkau bagian daripada mereka. Sehingga dengan ayat ini mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan menjadi mata-mata untuk melemahkan kaum muslimin itu sebuah kekufuran. Sebuah kekufuran. Apalagi Umar bin Khattab tegas-tegas hendak memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah ini. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Dilihat siapa yang membocorkannya. Kalau yang membocorkannya adalah orang di luar Islam, dia masih umpama contoh di Indonesia ini. Di Indonesia itu kan macam-macam agama warganya. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha kan gitu ya. Kalau seandainya yang membocorkan ini orang kafir, kalau seandainya yang membocorkan ini orang kafir kepada sesama kafirnya, maka kemudian para ulama menghukumi mereka harus dibunuh. Mereka harus dibunuh. Tetapi kalau yang membocorkan ini bukan orang kafir kepada orang kafir, tapi orang Islam kepada orang kafir, maka menurut Khalifah Harun ar-Rasyid yang ditanyakan oleh Qadhi Abi Yusuf, murid Abu Hanifah, pernah bertanya kepada Qadhi, kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid tentang hukum jawasis, orang yang menjadi mata-mata. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan kalau mereka ahli dhimmah, mereka adalah ahli dhimmah, maksudnya orang kafir dhimmi, maka mereka dipenggal lehernya. Tapi kalau mereka ahlul Islam, maka tidak dibunuh orangnya, tetapi dipenjara dan dilamakan penjaranya. Kemudian diberikan pelajaran kepada mereka sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tentang masalah hukum, ada yang mengatakan kufur gitu ya. Ada yang mengatakan dosa besar. Seperti Imam Zahabi memilih dosa besar kan itu. Tapi di sana ada ulama mengatakan kufur. Apakah kemudian dibunuh? Ya lihat tadi kata Harun ar-Rasyid, kalau yang memberitakan memang orang kafir kepada orang kafir, ya berarti dibantai orang kafir ini. Tapi kalau yang memberitakan orang Islam kepada orang kafir, maka dia terjerumus kepada dosa besar. Maka kewajiban seorang penguasa memenjarakannya dengan penjara yang sangat lama, kemudian memberikan efek jera sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan perbuatannya. Itu menurut hukum para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam bab ini Imam Zahabi mengatakan, kan ini kan bercerita tentang memata-matai. Memata-matai artinya kan bicara tentang menyingkap aurat kaum muslimin. Jadi menjadi mata-mata bagi orang kafir itu kan sama saja dengan menyingkap aurat saudaranya. Sementara menyingkap aurat ataupun tajasus dalam bahasa Arab itu dilarang dalam Al-Quran secara umum kan, di mana Allah Subhanahu wa taala tegas-tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibuka katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk, karena sebagian prasangka buruk itu sebuah perbuatan dosa. Maka janganlah kalian jadi mata-mata, tajasus. Tajasus ini Bu, ya bukan hanya levelnya seperti yang kita bahas ini. Ini sudah parah ya. Kalau tajasus memata-matai kaum muslimin, membocorkan rahasia kaum muslimin, ini sudah sangat parah sekali. Tapi ada juga tajasus antar kaum muslimin. Seperti umpamanya ibu mengorek-ngorek aib orang, pengen tahu aib orang. Ada apa sih dengan orang ini? Akhirnya ibu tanya-tanya tentang orang itu, padahal ibu tidak ada
kepentingan dengan orang itu. Seperti ibu tidak suka nih dengan orang. Ibu ada masalah. Ibu ada masalah dengan fulanah bintu fulanah umpamanya. Karena ibu tidak suka dengan dia, harusnya kan ibu kalau tidak suka dengan orang itu kan sebatas ketidaksukaan ibu dalam perkara apa. Kalau perkaranya hanya masalah A, ya sudah A saja, jangan merembet ke B ke C gitu kan. Tapi tidak ada orang-orang itu ketika tidak suka, umpamanya ibu tidak suka dengan saya karena satu kasus ya. Akhirnya ibu mencari-cari soal siapa si Abu Humairah itu. Yang dicari-cari berita tentang Abu Humairah itu bukan kebaikannya tapi keburukannya. Macam mana Abu Humairah dulu, track recordnya gitu ya, sejarahnya, pernah bermasalah dengan siapa saja, apa saja kasusnya, apa saja case-nya. Itu namanya tajasus, Bu, mengorek-ngorek namanya. Nah, dalam Islam tidak boleh. Kalau ibu bermasalah dengan si fulan satu kasus, sudah satu kasus itu saja masalahnya. Jangan dikembangkan kepada yang lain. Kalau dikembangkan kepada yang lain namanya tajasus. Dan itu dosa besar. Tidak boleh. Atau ibu bertetangga nih. Ini tetangga ini kok rame, sering bertengkar dengan suaminya gitu kan. Ibu pengen tahu ada apa gitu ya. Dilobanginya kemudian karena kopel rumahnya. Dilobangi sama ibu tuh. Rumah ibu sama rumah dia. Jadi kalau ada bertengkar, ngekerlah ibu dari lubang itu. Lah itu tajasus tidak boleh. Itu urusan rumah tangga orang, urusan rumah tangga orang. Dan kalau bisa, walaupun ibu mendengar ucapan orang yang sudah bertengkar itu, tidak boleh ibu memberitahu siapapun, sampai pun kepada suami. Umpamanya namanya suami kerja, ibu di rumah, ibu mendengar ada tetangga berkelahi, cukuplah ibu yang tahu. Tidak perlu datang suami, cerita pula sama suami. Sini bang ada berita hot kayaknya nih. Ada apa ini? Tadi pagi tuh, tahu nggak bang, orang sebelah ini baku hantam dia. Nggak boleh bu ya kan? Karena itu tajasus itu. Apalagi lebih daripada itu sampai mencari-cari kenapa tetangga bisa bertengkar. Tanya-tanya sama orang yang lain, tahu nggak orang itu bertengkar kenapa? Nggak perlu. Bukan urusan ibu dengan mereka. Itu nanti jatuh kepada tajasus namanya. Tajasus ya tadi dosa besar, mencari-cari aib orang. Mencari-cari aib orang. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Jangankan lagi di akhirat, aib kita pun akan ditutup di dunia. Karena menutup aib orang lain, akhirnya Allah tutup aib kita di dunia. Karena al-jaza min jinsil amal ya. Sebuah balasan itu disesuaikan dengan perbuatan. Kalau kita membongkar aib orang, satu saat Allah akan kirim orang membongkar aib kita. Kalau kita menutup aib orang, maka Allah akan tutup aib kita. Karena al-jaza min jinsil amal ya. Perhatikan bagaimana Nabi SAW sampai mengatakan, la yattabi' ba'dukum awrata ba'din wa la yabhath an sarairihi. Janganlah sebagian kalian membongkar-bongkar aurat sebagian yang lainnya. Jangan pula sebagian di antara kalian mencari-cari rahasia saudaranya. Lihat Rasul mengatakan tidak boleh mencari-cari aurat saudaranya dan tidak boleh membongkar-bongkar rahasia saudaranya. Kemudian Nabi SAW sampai mengancam nih orang-orang kayak gini tuh. Apa kata Rasul? Siapapun yang berusaha untuk mencari-cari aurat saudaranya ataupun membongkar-bongkar rahasia saudaranya, maka Allah akan bongkar rahasianya walaupun di dalam rumahnya, kata Rasul. Allah akan bongkar rahasianya walaupun dalam rumahnya. Walaupun dia sudah menutup-nutupinya, terbongkar juga. Karena dia suka membongkar aib orang. Kalau Allah hendak membongkar aib kita sebentar saja.
Kalau Allah hendak menghancurkan kita dengan terkuaknya aib kita di hadapan manusia, sebentar bagi Allah itu mudah. Makanya tajassus ini dosa besar. Ya. Dan kita tidak boleh menyakiti kaum muslimin walaupun kita tidak suka dengan dia, maka cukup ketidaksukaan kita itu dalam perkara tertentu saja. Yang ada masalahnya kita dengan dia, jangan dikembangkan ke yang lainnya. Karena tabiat manusia itu buruk kadang-kadang. Dia bermasalah dengan orang dalam satu masalah, itu bisa berkembang bermasalah-masalah tuh. Akhirnya aib dia dikorek-korek, diceritakan kepada orang lain, dikorek lagi, diceritakan lagi kepada orang lain. Nah, ini kan makin banyak dosanya. Maka kalau berusaha membongkar rahasia saudaranya saja itu sudah dosa besar, apalagi sampai mengadu domba. Macam mana pula kemudian membongkar rahasia sebuah negara yang mengancam stabilitas keamanan, nyawa penduduk negara tersebut, bahkan harta mereka bisa terancam, jiwa mereka bisa terancam, generasi mereka bisa terancam, dan begitu seterusnya. Inilah diantara penjelasan singkat dari dosa besar yang ke-76 tentang memata-matai dan membocorkan rahasia kaum muslimin. Wallahu a'lam. Sarahnya ibu bisa baca sendiri. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Iya. Ya. Iya, ya. Ya, alhamdulillah. Ada kasus si A hutang kepada si B. Kemudian si A meninggal dunia. Jadi yang berhutang meninggal dunia. Kemudian keluarga yang menghutangi menagih hutang kepada ahli warisnya. Kata ahli warisnya, katanya sudah dilunasi. Kata yang menghutangi, iya sudah dilunasi, tapi belum semua. Jadi dia hendak menagih semuanya. Cuman kemudian si ahli waris yang berhutang ini minta bukti kalau yang meninggal ini punya hutang. Begitu kan, Bu? Iya. Apakah kalau tidak ada bukti boleh tidak dibayar hutangnya? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Jadi begini, Bu, ya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, si A meninggal dunia, maka yang pertama kali dilakukan oleh ahli warisnya kalau meninggalkan harta waris, maka yang pertama kali dari harta waris itu membayarkan hutang-hutangnya sebelum yang lainnya. Baik hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia pinjam, hutang kepada Allah mungkin bayar kafarah dan yang semacamnya. Kalau sudah selesai urusan hutang piutang itu, barulah kemudian sebagian harta warisnya digunakan untuk fardu kifayah, pembelian kafan, pembelian kuburan, perlengkapan jenazah dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian juga kalau memang ada wasiat ya potong, tapi tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau semua sudah dibayarkan, maka sisanya itulah menjadi harta warisan. Masalahnya, terkadang besaran hutang dengan besaran harta waris itu tidak seimbang. Hutangnya 1 miliar,
warisannya cuman 100 juta. Cemana mau bayar yang 1 M itu, Bu? Warisannya cuma 100 juta, berarti masih kurang 900 juta. Bagaimana? Apakah kewajiban ahli waris tetap membayarkan hutang pemilik waris, entah ayahnya entah ibu yang sudah meninggal? Maka ulama mengatakan kewajiban membayar hutang itu murni dari harta waris. Ingat Bu ya, kewajiban membayar hutang itu murni dari harta waris. Kalau hutang 1 miliar, warisannya cuma 100 juta, ya sudah yang 100 juta itu bayarkan. Ustaz, gimana yang 900-nya? Itu bukan kewajiban ahli waris. Ingat, itu bukan kewajiban ahli waris. Tetapi ahli waris boleh membayarkan hutang orang tuanya bukan mimbabil wajib, bukan karena sebuah kewajiban, tetapi mimbabil tabarru, hanya tabarru saja. Apa tabarru itu? Berbuat baik seorang anak kepada orang tua. Karena orang tua sudah meninggal, saya ingin berbuat baik, kemudian orang tua punya hutang dan sekarang sudah meninggal dan belum dibayarkan, maka dalam bentuk berbuat baik saya kepada orang tua, saya bantu melunasi. Jadi babnya bukan bab wajib, tetapi bab tabarru, hanya ingin berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada kewajiban ahli waris membayarkan hutang orang tuanya kecuali dari harta warisnya. Kalau dia punya harta waris, wajib dibayarkan dari harta warisnya. Karena warisan bukan harta saja, hutang juga warisan. Ya, itu yang harus dipahami. Kemudian masalah yang kedua, macam mana kalau tidak ada bukti? Itulah pentingnya dalam hutang piutang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh, kata Allah. Wal yaktub. Ya. Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang, catat dan hadirkan saksi. Itulah pentingnya catatan dan saksi itu sebagai bukti kalau memang saya hutangi uang ini kepada dia. Jadi kalau seandainya sudah meninggal, ahli warisnya senang, ini ada buktinya, ini ada saksinya. Tapi kalau seandainya tidak ada saksi dan tidak ada catatan, ya kita boleh berhusnudzon. Ya boleh jadilah mungkin dia pernah berhutang kalau yang menagihnya itu dikenal orangnya soleh, orangnya baik, nggak mungkin orangnya bohong, maka bayar. Tapi kalau diragukan, semua orang bilang itu bapakmu punya hutang, bapakmu punya hutang, padahal tidak ada bukti, tidak perlu dibayar. Pada dasarnya ketika tidak ada pembuktian itu tidak ada kewajiban membayar kita. Kita tidak wajib membayar. Kalau tidak ada bukti kan kita hanya membayar sesuai dengan bukti, tulisan ataupun saksi. Jadi kalau kasus yang tadi Ibu katakan, ya sudah nggak dibayar pun tidak apa-apa. Tapi kalau membayar pun sekali lagi itu hanya bab tabarruk saja. Karena kita ingin berbuat baik kepada orang yang meninggal, bukan sebuah kewajiban. Kewajiban bayar hutang itu dari harta waris, bukan di luar waris. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Iya, paham. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kita tahu bahwa ujian yang Allah ujikan kepada kita itu bentuk sayang Allah kepada kita, bentuk Allah hendak mengangkat derajat kita, bentuk Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita, bentuk Allah hendak memberikan banyak pahala kepada kita. Kurang lebih begitu. Jadi begini ya.
Ada 3 perkara yang sering saya katakan, yang manusia tidak mungkin lepas di dunia ini. Saya, ibu, siapapun. Pertama, kita tidak mungkin selamat dari musibah dunia. Artinya kita tidak mungkin istirahat di dunia ini. Pasti akan lelah, pasti akan letih, pasti akan banyak masalah, pasti akan banyak ujian, cobaan dan yang semacamnya. Manusia tidak lepas daripada kepenatan dunia. Karena dunia bukan tempat beristirahat kan. Surgalah tempat beristirahat itu. Yang kedua, manusia tidak mungkin selamat dari ucapan manusia yang lainnya. Walaupun ibu sembunyi dimanapun, tetap ibu akan dibicarakan orang. Anggaplah ibu tidak pernah keluar rumah, pintu tutup, jendela tutup, nggak pernah keluar rumah. Kenapa nggak pernah keluar, Bu? Supaya manusia tidak membicarakan ibu. Kata siapa? Justru tetangga akan lebih membicarakan ibu. Jangan-jangan dia gila tuh. Kenapa? Nggak pernah keluar rumah katanya. Jadi walaupun menghindar kemanapun, manusia tidak selamat dari ucapan manusia. Dan yang ketiga, manusia tidak selamat dari kematian. Ini 3 perkara ini sebuah keharusan. Manusia tidak selamat dari kepenatan dunia, manusia tidak selamat dari ucapan manusia, dan manusia tidak selamat dari kematian. Artinya manusia ini akan diuji dan diuji. Manusia itu akan diberikan cobaan dan cobaan. Tetapi harus dipahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebagai manusia itu, lihat ujian itu dalam bentuk apa. Karena Allah ketika mengirim sebuah ujian kepada kita itu, bisa saja pertama itu dalam bentuk azab. Memang Allah sedang mengazab kita. Kenapa? Karena mungkin kekufuran kita. Kita kufur kepada Allah, akhirnya Allah azab kita. Yang kedua, ujian itu mungkin dalam rangka inzar. Inzar itu memberitahu agar kita kembali. Boleh jadi karena kemaksiatan yang kita lakukan, supaya kita berhenti dari maksiat, Allah tegur, maka dikirimlah ujian. Entah dia sakit, akhirnya dengan sakit tidak bisa berjalan ke tempat maksiat, entah kemudian dibuat saryawan sehingga akhirnya berhenti gibah, kan Bu ya. Pokoknya dibuat apalah yang membuat maksiatnya terhenti. Ataupun dia tidak kafir, dia tidak ahli maksiat, tapi kok ujiannya banyak, sakit parah gitu ya, ada banyak masalah, difitnah orang macam-macam. Maka kalau memang dia itu bukan orang kafir dan bukan ahli maksiat, tapi kok diberikan ujian oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan pengangkat derajat, untuk menghilangkan dosa-dosa di badan dia, supaya terangkat derajatnya. Seperti Nabi SAW diuji. Lah Nabi itu bukan orang kafir, Nabi bukan ahli maksiat, tapi kenapa Nabi diuji? Untuk mengangkat derajatnya. Saya kira mungkin kita tidak tergolong yang pertama, karena kita tidak kafir, alhamdulillah kita muslim. Artinya kalau ada ujian itu bukan dalam bentuk azab ya. Tetapi kita juga bukan orang yang ketiga kan Bu. Kita tidak terlepas daripada dosa besar, terhindar dari dosa kecil, justru sebaliknya kita terkadang terjerumus kepada dosa besar dan suka melakukan dosa kecil. Jadi memungkinkan bahwa kalau Allah uji kepada kita itu jatuhnya ke nomor 2. Jatuhnya ke nomor 2 artinya Allah memberikan ujian itu supaya kita kembali, introspeksi gitu ya. Jangan-jangan ada yang salah dalam kehidupan saya ini. Jangan-jangan saya ini banyak maksiat. Apa yang harus saya bertobat? Jadi mungkin itu ya ujian yang Allah berikan kepada kita itu karena dosa kita. Allah hendak memberikan ujian supaya kita lebih tobat lagi, lebih banyak ibadah lagi, lebih dekat lagi dengan Allah, dan begitu seterusnya. Di samping juga memang di antara hikmah ujian itu juga bisa menggugurkan dosa, bisa mengangkat derajat gitu ya, dan itu juga tanda sayang Allah kepada kita. Makanya orang kalau ada ujian itu kan manusia
dibagi menjadi 4 kelompok. Satu, ada orang yang menerima ujian itu dia tasahud. Tasahud itu artinya tidak sabar dan lisannya menunjukkan ketidaksabaran dia. Bahkan mencela Allah yang memberikan ujian kepada dia. Lisannya mengatakan, kenapa si fulan begini, kenapa saya tidak? Kenapa si anu begini, kenapa saya tidak? Dan begitu seterusnya. Menolak takdir. Kemudian yang kedua, orang yang menghadapi ujian itu ada yang memang dia lisannya tidak tasahud, dia tidak mencela lisannya, diam saja, pura-pura sabar, tapi jangan disentuh. Kalau diajak ngobrol tentang ujiannya, dia keluar semua unek-uneknya. Tapi ini kan derajatnya lebih rendah. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang mendapatkan ujian itu betul-betul dia sabar, Bu. Memang betul-betul dia sabar. Sabar, walaupun disentuh pun dia enggak mau keluar lisannya, tetap dia sabar. Dan dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma hjurni fi musibati. Tapi tingkatan yang paling tinggi dari 3 tingkatan ini, dia bisa bersabar, dia bisa redha, dan dia bisa bersyukur. Jadi bukan hanya sekedar sabar, tapi ada redha dan syukurnya. Apa maksudnya kita menerima ujian kok syukur? Contoh, ibu punya 3 mobil, terbakar 1, alhamdulillah masih ada 2. Jangan terpikir yang terbakarnya, lihat yang 2-nya. Gitu ya Bu. Ibu punya 10 jari di tangan itu, 1 pula kena iris. Maka ibu katakan alhamdulillah yang 9 belum teriris. Ya kan? Jangan nengok yang 1 itu, nanti stres nantinya kan. Itu namanya sabar disertai syukur namanya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, kalau kita bisa menghadapi musibah dengan tingkatan yang keempat ini, insya Allah Bu, musibah seberat apapun akan sabar dia. Musibah seberat apapun akan tenang menghadapinya. Kenapa? Karena dia akan sabar dan syukur tentang nikmat yang tersisa dan tidak memikirkan musibah yang menimpa. Itulah diantara tingkatan-tingkatan orang diuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Gimana? Tiga kali menikah? Oh, cerai menikah lagi. Oke. Iya. Ya alhamdulillah. Ya pertama sih harusnya ya jujurlah, kalau udah janda jangan bilang pula gadis gitu kan. Takutnya dia punya anak banyak dititipkan pula. Oke lah, tidak punya anak, udah menikah 2 kali, kemudian dia mengaku sebagai gadis, kemudian terjadi pernikahan. Kalau suaminya tidak tahu ya nggak masalah, sah saja pernikahan itu selama rukun dan syaratnya terpenuhi kan Bu. Sebuah ibadah itu dianggap sah asal rukun dan syaratnya terpenuhi. Walaupun caranya salah, contoh orang sholat Bu, sholat menggunakan sajadah curian, sadanya nyuri, tapi kan sholatnya sah Bu, karena mendatangkan rukun, syarat dan wajib sholat kan. Sholatnya dapat pahala, nyuri sajadahnya dapat dosa. Ya. Sama juga di sini, dia mengaku gadis, padahal dia janda. Pernikahannya sah kalau mendatangkan syurut, rukun dan wajibnya. Adapun dustanya berdosa. Tapi seorang suami kalau sudah terjadi pernikahan, kemudian dia mengetahui bahwa ternyata dia berdusta,
dengan seperti itu gitu kan. Karena beda Bu, menikah dengan gadis atau menikah dengan janda kan akan berbeda. Karena janda ini biasanya ada sisi positif dan negatifnya. Di antaranya kalau dia tidak berakal, maka dia akan membanding-bandingkan suami barunya dengan suami lamanya. Itu di antara ketidakberakalannya. Tetapi sisi positifnya ya juga banyak. Tapi kalau sampai berdosa seperti ini, maka seorang suami apakah boleh menceraikannya? Ya boleh, tidak ada apa-apa. Secara hukum tidak ada masalah. Karena dia sudah tidak jujur kan. Tapi apakah sah dan tidak pernikahan? Sah-sah saja. Karena kan kalau dia mendatangkan rukun syarat wajibnya ya sah saja. Ada walinya, ada maharnya, ada ini. Pokoknya seperti orang lainnya nikah. Ya sah. Nah, itu kan terbongkar, itu bagian daripada aib yang ditutupi. Kalau aib itu kemudian terbongkar, maka seorang suami boleh menceraikan dia. Tapi kalau mau sabar, maka itu lebih baik. Ya, kalau memang dia mempertahankan istrinya, ya tidak ada masalah. Itu akan lebih baik bagi dia kan itu. Tapi kalau dia merasa dibohongi, kemudian menceraikan pun sudah ada alasan untuk menceraikannya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Yang diantar siapa? Masih kerabat yang antar suami, tapi sudah malam. Mak 5 bulan. Gak direspon. Sudah berapa tahun Om? Tapi dia nggak serumah. Terus status pernikahannya masih tetap? Gimana? Ya maksudnya status pernikahannya masih tetap. Bentar, saya belum paham. Ini jadi bulat jadinya. Oke. Punya suami, coba saya urut ya. Punya suami. Suami ini ngantarkan saudara akhwat. Ya kan? Kemudian tak kasih karena sudah larut malam, apalagi sudah lewat jam kerja. Marahlah suami, kenapa larang-larang kan gitu. Akhirnya tak mau teguran selama 6 bulan. Yang marah siapa sekarang, saudaranya apa suaminya? Oh, maksudnya saudaranya marah gara-gara suami tak mau ngantar, marahnya ke gitu ya? Oh, paham. Pertanyaannya apa? Oke, iya. Nah ini baru jelas. Iya. Saya pikir sama suaminya tadi 6 bulan tak bercakap kan gitu. Kok tahan satu rumah tak bercakap kan?
Maksudnya kita kan tidak boleh lebih 3 hari, tak boleh. Bolehlah masa dengan pasangan suami istri suami itu boleh, tapi jangan lewat 3 hari. Paling lama itu 3 hari. Kalaupun mau diam-diaman itu 3 hari. Lewat 3 hari tak boleh kan itu. Tetap harus ngomong walaupun sepatah 2 patah itu harus ngomong. Taib. Jadi ya itu kan bagian daripada ini ya, bunga-bunga dalam rumah tangga biasa. Kadang bertengkar tidak mesti dengan pasangan, dengan saudara, dengan sepupu, dengan kerabat. Itu bagian ujian dalam keluarga. Tapi yang jelas bahwa kalau seandainya sebenarnya sikap itu ya sudah satu sisi benar ya, memberikan nasihat kepada suami, apalagi mengantar seorang akhwat yang notabene dia bukan mahram ya, bukan mahramnya kan, kecuali mungkin kerjaan suami itu gojek ya. Kalau gojek itu kan mau tidak mau ngantar siapa saja yang diantar dia karena kerjaannya di situ. Tapi kalau bukan gojek itu dan bukan sesuatu yang darurat, darurat itu maksudnya ngantar ke rumah sakit, sedang sakit itu apa kan, kalau tidak masalah dengan jiwanya, masalah dengan kesehatannya, hanya mengantar ke sana saja. Tidak ada juga yang mengantar, tidak mesti suami kita, orang lain bisa ngantar sebenarnya. Umpamanya ini pagi tadi cerita udah lewat jam kerja dan begitu seterusnya kan. Ya sisinya ya, satu sisi ya benar juga, apalagi sudah malam kan. Jangankan saudara, Nabi SAW ketika bicara soal ipar ya, jadi kalau saya punya istri punya adik perempuan, berarti saya ipar dengan adik istri. Ipar saja itu kalau satu rumah, Nabi SAW mengatakan alhamul mautu, ipar itu sebuah kematian. Karena berapa banyak orang yang selingkuh dengan iparnya. Makanya Rasul mengatakan alhamul maut. Padahal ipar itu kan istilahnya adik daripada pasangan, dekat kan itu, apalagi yang jauh dan malam-malam lagi kan, apalagi sering ya. Jadi kemudian kalau saudara jadi marah gitu ya, ya mungkin secara adat iyalah, mungkin mereka marah, masa disuruh ngantar tak mau istrinya, emang dengan apa masalahnya? Ya satu ibu doakan saja supaya dilembutkan hatinya. Yang kedua, ibu jelaskan, bukan suami saya larang, tapi jamnya tidak tepat karena dia harus bekerja. Ya, kemudian yang ketiga, kalau tidak terima nggak apa-apa, ibu tegur saja. Lebih banyak mengucapkan salam. Ibu mulai dengan salam kan gitu, karena bagaimanapun sebaik-baik orang yang bermusuhan itu yang pertama kali mengucapkan salam. Kalau seandainya ibu terus menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskan silaturahim, tidak ada masalah. Karena di zaman Rasul ada seorang sahabat datang kepada Rasul, saya ini punya saudara, saya berbuat baik kepada mereka, mereka pula berbuat jahat kepada saya. Saya berusaha menyambung mereka, mereka pula berusaha memutus silaturahim dengan saya. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, kalau yang kau katakan benar, kata Rasul, apa yang kau ceritakan benar, karena Rasul kan menjawab sesuai zahir perkataan kan. Kalau yang kau katakan itu benar, kata Rasul, maka engkau akan di atas perlindungan Allah, engkau akan dijaga oleh Allah. Ya, karena orang yang bermusuhan dengan kita kan pasti menjelek-jelekan kita, Bu. Ibu bermusuhan dengan saya, pasti saya akan jelek-jelekan ibu. Ya, tapi kan karena dasarnya ibu orang baik gitu ya. Ibu mau menyambung ke saya pula memutus. Ibu mau berbuat baik ke saya pula berbuat jahat. Kan ibu posisinya baik gitu ya. Maka ibu akan dijaga oleh Allah dari keburukan mereka. Dari keburukan mereka Allah akan jaga ibu. Nah, jadi ya tetap saja kita harus dibedakan mana yang berakal, mana yang tidak berakal. Ketika ibu berhubungan baik dengan keluarga, bukan karena mereka baik dengan kita. Ingat ya Bu, berhubungan dengan keluarga itu tidak menggunakan sistem barter. Kalau kau baik, aku baik. Kalau kau tidak baik, aku tidak baik. Bukan begitu. Berhubungan dengan keluarga itu adalah sebuah ibadah. Kau jahat, tetap aku baik. Ya, kau memutus, tetap aku sambung. Kau tidak baik, tetap aku akan berbuat baik sama kamu. Karena ini semua perintah Allah gitu maksudnya. Jadi jangan supaya tidak putus asa. Karena ada orang yang berhenti berbuat kebaikan karena tidak pernah ada respon.
ngapain juga saya ke sana, dia pun begini. Akhir terhentilah perbuatan baik di situ. Setan menang kan itu. Jadi ya sabar aja kalau memang kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa?